Assalamualaikum teman-teman sayang dan halo semuanya. Hari ini Lisa ingin berbagi tips agar bolu tidak gagal atau agar bolu tidak bantat. Mungkin teman-teman di antara kalian ada yang udah capek-capek bikin berulang-ulang kali tapi bolunya bantat atau bolunya itu tidak naik atau kempis atau dia keras atau dan sebagainya. Hari ini adalah jawaban buat kalian semua ya. Yang pertama yaitu kenali jenis tepung terigu yang digunakan. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu bahwa tepung terigu itu ada 3 jenis, yaitu protein tinggi, protein sedang, dan protein rendah. Nah, untuk baking biasanya kita menggunakan tepung terigu yang protein sedang ya. Nah, ini nanti kapan-kapan kita bakal bahas lebih lanjut tentang tepung terigu. Karena tepung terigu ini nggak semua jenis tepung terigu itu bisa digunakan untuk membuat kue ya. Seperti mungkin tepung terigu protein tinggi itu biasanya digunakan untuk kue jenis donat atau mie ya, seperti itu. Oke, yang kedua juga kenali jenis bahan pengembang kue. Nah, bahan pengembang kue itu ada baking soda, baking powder, emulsifier, ragi, yeast. Nah, itu teman-teman harus mengenalinya ya. Untuk bahan pengembang kue baking powder saja itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah baking powder biasa dan baking powder double acting ya, atau mungkin teman-teman di resep-resep yang di Google itu mungkin sering disingkat dengan BPDA, baking powder double acting. Nah, di sini Lisa punya contohnya. Ini adalah baking powder biasa dan ini adalah baking powder double acting. Nah, apa perbedaan dari kedua baking powder ini? Yaitu kalau baking powder yang biasa ini kuenya itu akan langsung di oven. Untuk kue-kue yang begitu kita buat itu perlu langsung di oven. Tapi kalau kue yang seperti ini bisa didiamkan dulu. Misalnya kita buat bolu tapi adonannya banyak, ovennya kecil, kita mau masukin dia 2 tahap atau sebentar lagi sambil nunggu yang bolu pertama itu matang. Yang kedua itu kan nggak langsung dimasukin ke dalam oven ya, jadi kita biasa gunakan yang seperti ini. Nah, nanti kalau untuk di resepnya gunakan baking powder double acting. Nah, itu jangan ditukar dengan baking powder yang biasa karena nanti akan berbeda ya. Kemudian emulsifier juga di sini ada 3 jenis, TBM, kemudian ovalet dan SP. Nah, teman-teman juga harus kenali jenis emulsifier ya. Kemudian untuk ragi, vermipan atau yeast biasanya itu digunakan untuk bahan kue yang berjenis roti pengembang, atau mungkin kalau ragi bisa digunakan untuk tape ya, seperti itu ya. Terus misalkan di jenis kuenya itu pakai baking soda. Nah, teman-teman tuh jangan ganti pakai baking powder. Oh, kan sama-sama itu bahan pengembang. Misalnya kan gunakan emulsifier. Nah, itu teman-teman jangan ganti untuk menggunakan vermipan ya. Memang sama-sama bahan pengembang, tetapi nanti fungsinya akan berbeda. Nah, jadi di sini teman-teman intinya harus tahu jenis-jenis bahan kue yang digunakan dan fungsi dari bahan-bahan kue tersebut. Nah, kemudian yang kedua, gunakan bahan-bahan yang segar atau yang masih baru. Kalau saya lebih suka itu tepung terigu beli yang jenis kemasan. Memang yang kemasan harganya itu lebih mahal, 1.000-2.000 rupiah ya. Atau teman-teman mungkin ingin berhemat, jadi beli tepung terigu itu yang kiloan gitu ya kan. Tapi kan kita nggak bisa ngecek itu tanggal kadaluarsanya kapan, dan mohon maaf mungkin kalau tepung terigu yang di dalam goni itu kan ada pedagang-pedagang yang nakal, dia jualnya udah lama, mungkin juga udah ada kutu-kutu atau binatang-binatang kecil lainnya di situ, dan mungkin juga sudah terkontaminasi oleh udara yang ada kumannya atau apa. Nah, jadi walaupun dia beda 1.000-2.000, yang penting kualitasnya itu baik ya. Nah, kalau saya itu prinsipnya selalu pikir ada harga ada kualitas. Untuk margarin juga biasakan gunakan yang
kemasan, jangan beli yang kiloan. Tapi it's okay kalau kalian mau beli yang kiloan, it's okay. Dan merek juga itu menentukan. Misalkan saya di sini nggak mau jemput merek ya, tapi kan ada yang ini kualitas nomor 1, yang ini kualitas nomor 2 gitu ya kan. Beli yang kualitas nomor 1. Jangan pelit. Karena harga itu gara-gara kita menghemat 1.000-2.000 rupiah, nanti kuenya itu beda loh rasanya. Untuk nggak mesti harus baking, misalkan untuk gorengan juga biasanya saya beli minyak goreng itu yang dalam kemasan, saya nggak beli yang dalam yang dalam kiloan. Bukan berarti sombong di sini ya, atau bukan berarti wah ini terlalu boros, enggak. Kan kita nggak tahu drumnya itu bersih atau enggak, drumnya itu sudah berapa lama, kemudian nanti mungkin ada karat-karat yang di situ, dan dari segi kebersihan juga dia kan kualitas yang kemasan itu tersaring dengan sempurna. Jadi selain dari segi kebersihan juga dari segi kesehatan, dan juga nanti rupanya dia kue yang kita buat itu akan lebih baik, akan lebih bagus dari segi tekstur dan rasanya ya. Jadi usahakan gunakan yang kemasan. Tapi it's okay kalau kalian mau gunakan yang kiloan juga nggak apa-apa. Yang penting kalian make sure untuk tahu kapan tanggal kadaluarsanya. Kalau untuk baking powder juga gunakan yang masih aktif ya. Jadi di sini segar di sini adalah yang masih aktif. Mungkin baking powdernya itu masih bagus tanggal kadaluarsanya. Biasanya kan ada tanggal kadaluarsanya ya, atau yang seperti ini. Itu kita cek masih lama, tapi mungkin dari segi kalian nutupnya itu kurang rapat, atau mungkin sudah digunakan tetapi nggak langsung ditutup. Nah itu juga bisa jadi baking powdernya udah nggak segar lagi ya. Terus untuk telur, biasakan gunakan telur yang masih baru. Jadi yang masih baru di sini adalah telur yang memang kalian beli itu masih baru. Jangan sudah lama disimpan ya, atau jangan gunakan telur dalam kondisi yang dingin. Gunakan yang dalam suhu ruang. Jadi penting sekali untuk kalian tahu jika memang udah terlanjur beli telur dan simpan di kulkas, tapi sayang mau beli lagi, nggak apa-apa, gunakan aja telur tersebut, tapi keluarkan dulu dan taruh di suhu ruang, dan make sure dia benar-benar baik ya. Jangan nanti, wah ini baru 5 menit kita keluarkan langsung kita pakai, enggak. Dia mungkin masih membeku. Yang selanjutnya adalah jangan malas untuk mengayak tepung. Mungkin teman-teman ingin menghemat 1 atau 2 menit waktu untuk ya udahlah tepungnya nggak usah diayak, atau ngayak bahan-bahan kering lainnya. No. Buat kue itu harus sabar dan nggak boleh malas. Jadi langkah ini memang sangat simpel. Kadang-kadang di resep itu ya boleh tepung sebaiknya diayak, atau boleh langkah ini bisa di skip. Tapi usahakan untuk tidak men-skip mengayak tepung itu. Gunanya untuk apa kita mengayak tepung? Itu supaya partikel-partikel tepung itu terurai. Jadi nanti tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk bahan-bahan kering lainnya juga seperti cocoa powder, susu bubuk, atau yang jenis-jenis lain yang bertepung-tepung itu juga memang harus diayak semuanya ya. Jadi jangan malas guys. Selanjutnya ini yang sangat penting juga adalah selalu gunakan wadah yang kering. Kering di sini artinya memang benar-benar kering dan tidak lembab sama sekali. Misalkan teman-teman ingin mixer, itu kan biasa gunakan baskom dan spatula juga nanti ya kan. Nah itu tuh nggak bisa sedikit pun dia basah atau dia lembab. Jadi kalau saya pribadi sebelum saya membuat kue itu biasanya saya lap lagi pakai tisu, walaupun itu sudah ada di rak piring saya udah kering, tapi saya biasa make sure sekali lagi untuk ngelap dia semua bahan-bahannya, seperti sendok yang bakal saya gunakan, kemudian itu semuanya saya lap lagi. Nah teman-teman juga biasanya kan untuk cuci tangan kan sebelum kita membuat segala sesuatu kan kita dahulukan dengan cuci tangan. Nah tangan kita juga memang harus benar-benar kering ya, jadi jangan malas untuk lap tangan. Untuk kue yang dipanggang ataupun kue yang dikukus itu kan biasanya kita menggunakan oven dan kukusan. Penggunaan oven dan kukusan di sini
harus dalam keadaan sudah dipanaskan. Jadi sambil-sambil kita mixer itu kita bisa panaskan dulu ovennya atau panaskan dulu kukusannya. Kemudian tutup kukusan itu biasakan untuk membungkusnya dengan serbet yang bersih. Kadang-kadang teman-teman kan malas, alah ngapain lah dibungkus-bungkus. Nah itu no. Jangan pernah tidak membungkus tutup kukusan, karena nanti ketika kita mengukus, uapnya itu akan naik ke atas dan terperangkap di permukaan tutup kukusan sehingga dia bakal netes ke kuenya. Nah, air tersebut juga akan menjadi penyebab kuenya bisa bantat ya. Nah, selanjutnya oven dan kukusan tidak boleh dibuka pada saat memanggang atau mengukus. Nah, jadi jangan buru-buru. Misalkan kita masukkan kue jam 6:10. Di situ kuenya panggang 30 menit. Nah, itu kalian sebelum masukkan kue, itu kalian sudah melihat dulu jam. Atau mungkin buat teman-teman yang pelupa bisa ditulis atau bisa menggunakan set alarm ya. Jadi 30 menit, setelah 30 menit nanti baru boleh dibuka ovennya atau dibuka kukusannya. Tapi kalau oven listrik kan dia memang sudah ada waktunya, ting, dia bakal mati sendiri. Nah, ini untuk teman-teman yang kalau kukusan kan enggak, ya kan? Kukusan enggak ada waktunya, dan mungkin kalau teman-teman yang menggunakan oven pangkring juga enggak bakal bisa ngecek waktunya. Nah, jadi teman-teman usahakan untuk mencatat atau membuat alarm ya. Untuk penggunaan oven untuk memanggang itu biasakan gunakan api atas dan bawah. Nah, di sini kenapa api atas dan bawah? Supaya merata panasnya. Jadi kue kita tuh nanti bakal cantik ya. Untuk penggunaan mixer, gunakan teknik mengaduk satu arah. Nah, jadi dalam menggunakan mixer juga ada tekniknya, nggak boleh asal-asal. Yang pertama adalah gunakan speed yang paling rendah dulu. Speednya paling rendah, kemudian naikkan ke sedang, kemudian ke tinggi. Jangan begitu hidupkan mixer, nggak sabar, langsung yang paling tinggi ya. Nah, itu nanti udara yang terbentuk di dalam kue itu jadi tidak bagus ya. Itu juga jadi penyebab bantat. Dan gunakan teknik mengaduk satu arah. Satu arah di sini artinya jika Anda mengaduk mixer, misalkan ini mixer, nah, ngaduknya ke sini, ke kanan. Berarti harus ke kanan dan ke kanan dulu. Jangan nanti sekali ke kanan, sekali ke kiri, sekali ke atas. Nah, itu juga tidak bagus ya jika kita putar-putar seperti ini. Jadi gunakan teknik mengaduk satu arah dan gunakan speed yang low, medium, dan high ya. Beraturan, jangan buru-buru. Perhatikan benar langkah-langkah yang ada di resep. Kadang-kadang kan di resep itu kan panjang langkah-langkahnya, kita malas lah lihat bahannya aja, udah kita nggak lihat lagi langkahnya. Kita mau bikin teknik sesuai dengan teknik kita. Ya boleh sih kalau yang udah pro, tapi yang untuk masih beginner usahakan untuk memperhatikan langkah-langkah yang tertera di resepnya, dan perhatikan juga bahan baku yang digunakan. Kalau memang di resepnya dibilang boleh diganti dengan ini atau langkah ini boleh di skip, ya boleh, tapi ya jangan asal-asalan untuk mengganti bahan-bahan baku yang digunakan di situ ya. Dan juga jangan menambahkan jenis takaran pada bahan-bahan. Misalkan tepungnya 125 gram karena kita malas untuk menimbang, jadi kita beli aja 1,5 ons, ya udahlah bang 1,5 ons, nah gitu, terus masukin deh semua, ya udah bantat lah dia ya kan. Nah, jadi tips buat teman-teman yang nggak punya timbangan juga it's okay, bisa gunakan takaran gelas. Nah, takaran gelas ini nanti teman-teman bisa dilihat di Google. Kalau misalnya satu gelas belimbing gula dengan satu gelas belimbing tepung itu nggak sama loh beratnya. Jadi teman-teman memang harus bisa tahu. Kalau saya dulu waktu memang sebelum punya timbangan, masih baru-baru baking ya kan. Nah, saya itu sampai saya screenshot, saya simpan di handphone saya untuk melihat takaran tersebut. Nah, itu tadi tips-tips yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba dan semoga tips ini berguna buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kuenya berhasil.